antara diri sama tua, antara junior sama senior. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya mulai kajian ya, pada hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Hasanul Arifin. Saya bertugas di klinik dan balai kesalin, mungkin tetanggaan di rumah saya Wahida ya, pas kan nanti masuk komunikasi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini perdana mungkin dari kami sebagai Safari Ramadan juga mendakwahkan mungkin dari kajian kesehatan ya. Ada beberapa dokter tim, insya Allah nanti melihat beberapa masjid sekitar sini yang dalam rangka untuk dakwah ya, dakwah ilallah. Mungkin bukan ustaz saja yang ingin berdakwah, kita pun juga ingin ikut andil dalam berdakwah. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat kepada Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan masuk ke kajian ya pada hari ini karena berkaitan dengan puasa Ramadan. Saya akan membahas kajian kesehatan ya dari puasa Ramadan itu sendiri. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, baik Senin Kamis ya, puasa Nabi Daud dan sebagainya. Baik, mungkin ini ada sebuah pertanyaan besar ini. Ada sebuah pertanyaan besar yang mengganjal bagi kita semua. Pertanyaannya klasik sekali. Pertanyaannya begini. Hanya mungkin saya harapkan Bapak bisa, Bapak sekalian bisa menjawab ya. Kira-kira apakah puasa bikin loyo nggak? Kira-kira boleh dijawab Pak. Kira-kira puasa bikin loyo atau tidak? Sedikit. Kalau nggak salah ya, betul juga ya. Ya, ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Gitu. Kebanyakan kalau kita menganggap kalau sudah masuk puasa Ramadan, loyo gitu, lemas, sampai paling tidak jam kerja dikurangi. Gitu. Sampai klinik kita pun kita kurangi jam kerjanya. Biasanya pulang jam 5, jadi pulang jam 4. Gitu. Nah, ini pertanyaan besar. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apakah puasa itu buat ngantuk apa tidak Pak? Kira-kira? Ngantuk ya? Berarti pengalaman pribadi ya? Tidak. Baik, ini pertanyaan juga nih. Mesti mungkin Bapak semua ada yang jawab tadi selokan, ada mungkin dalam hatinya jawab betul juga dokter yang ngantuk ya. Ada yang jawab puasa nggak ngantuk, saya semangat gitu. Bohong itu ya? Oke, nanti kita bahas Pak. Nanti akan terjawab ini dengan kajian-kajian medis ya. Kajian-kajian medis. Baik. Apakah puasa bermanfaat nggak Pak bagi kita? Kira-kira? Bermanfaat. Oke.
Langsing ya. Baik, saya akan mengkaji ya. Apakah betul loyo ini puasa kita? Apakah betul puasa ini kita ini buat kita ngantuk gitu? Ya, kalau saya lihat jam 12 sampai jam 6 sore itu, mohon maaf, di masjid juga banyak yang iktikaf ya, iktikaf berjamaah ya, rame-rame gitu. Kebanyakan jam segitu jam-jam ngantuk ya. Kadang pekerja tuh, kalau kita lihat mana nih semuanya gitu, pegawai kita gitu, pokoknya tidur di atas gitu. Ada yang tidur di loteng ya, nggak tahu kita. Ya baik, ini pertanyaan Pak, pertanyaan yang mendasar lagi. Kira ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan logika ya, dengan logika Bapak sekalian. Baik. Ya, ini pertanyaannya. Kira-kira kalau orang yang kenyang itu Pak gampang ngantuk apa tidak Pak? Ngantuk. Ngantuk Pak ya? Ada yang jawab nggak ngantuk nggak kira-kira? Ngantuk ya? Ya, ngantuk. Biasanya habis makan tuh ngantuk, apalagi habis sahur. Wah, sudah kali tidur ya, habis subuh ya. Habis rezeki kita. Berapa juta? Saya buka. Kalau ngantuk ya? Subhanallah. Subhanallah. Berpuasalah kamu sehat. Dalam riwayat lain dikatakan berperanglah niscaya kamu mendapat keuntungan atau ghanimah. Berpuasalah niscaya kamu sehat, berpergianlah niscaya kamu mendapat kekayaan. Dan habis riwayat yang lain, segala sesuatu ada zakatnya dan zakat tubuh kita Pak. Zakat yang tubuh kita adalah puasa kata Rasulullah. Loh, kok bisa seperti itu? Kenapa Rasulullah katakan sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat? Nggak pernah Rasulullah katakan berpuasalah niscaya kamu sakit. Ya, di sini nanti kita lihat Pak. Baik. Nah ini dia. Ini ya saya lanjutkan saja. Karena berpuasa ini berkaitan dengan perkara makanan Pak. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa falyanzuril insanu ila ta'amih. Perhatikanlah makananmu. Perhatikanlah makanan kita. Dan ternyata seseorang itu kebutuhan makanannya ada 3 tingkatan Pak. Kita ini ada 3 tingkatan. Ada yang orang makannya tingkatan hajat ya. Kalau istilahnya dia hanya sekedar makan untuk bisa tegakkan tulang punggungnya. Dia makan hanya untuk ya menegakkan tulang punggungnya, sekedar saja makan. Ya. Ada orang makan tingkatannya adalah kecukupan. Dia bagi lambungnya menjadi 3, seperti makanan, seperti air, seperti udara. Tapi ada orang yang tingkatannya adalah tingkatan yang melebihi batas. Ya, dia makan melebihi sepertiga bagian. Ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya apa kira-kira Pak? Orang yang makan berlebihan. Kalau makan, habis makan, keluar akhirnya. Angin atas, angin bawah. Saking penuhnya perutnya, seperti ini. Tidur ya, ngantuk, udah habis. Jadi pola makan kita, dan ini saya kembalikan kepada kita masing-masing. Kita tergolong yang mana nih makan kita ini? Apakah seperti makanan, mungkin oksigen atau udara kita sisakan dalam lambung kita? Ternyata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa seorang muslim itu membagi 3 makanannya, yaitu sepertiga air, sepertiga untuk makan, dan sepertiga adalah untuk udara. Inilah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan. Nah ini, kira-kira gambar ini dia sedang memperhatikan di makanan nih. Tapi ya bingung mau makan atau tidak? Hah? Ya, orang sadar. Kenapa orang sadar? Ini orangnya orang sakit. Kenapa orang sakit itu Pak tidak selera makan? Nah, itu pertanyaannya itu. Siapa yang bisa coba kira-kira? Saya kasih hadiah. Hadiahnya pahala dari Allah. Kira-kira bisa nggak dijawab? Kira-kira orang sakit kenapa tidak selera makan? Mungkin kita semua pernah merasakan sakit. Ya, ini pertanyaan juga nih. Sistem tubuh kita ternyata ketika kita sakit itu butuh tenaga untuk meningkatkan daya imunnya. Maka tenaga itu difokuskan untuk pertahanan imunnya. Makanya orang itu tidak selera. Kenapa orang habis makan kok ngantuk gitu? Oh enggak, wah suka deh. Makan ngantuk gitu. Kenapa? Nah, itu ada cerita lagi Pak. Ya. Karena darah yang di otak tadi banyak difokuskan untuk pencernaan. Ketika kita makan, fokus dia
ketika orang yang berpuasa, nanti saya akan buka nih kajiannya, ada ya seperti ini. Ya. Ada satu organ Pak di dalam tubuh kita yang namanya pankreas. Pankreas. Kira-kira di mana Pak posisi pankreas? Kedokteran di pankreas. Semua yang ada di sini di tubuh kita namanya pankreas Pak. Kalau nanti dalam ilmu kedokteran dicari lagi regio berapa dibagi lambungnya lagi. Tapi ingat aja pankreas itu Pak letaknya di dalam perut, pas di belakang lambung kita. Dan ketika berpuasa, pankreas ini Pak istirahat. Dalam kajian beberapa penelitian dia akan mengalami istirahat. Dokter, kira-kira apa sih fungsi pankreas? Ya, fungsi pankreas kira-kira apa, dokter? Ternyata pankreas kita ini Pak menghasilkan dua hormon. Nah, ini namanya aneh pula. Namanya hormon glukagon. Yang kedua hormon insulin. Mungkin yang sakit diabetes, ya, sakit gula, ya, kencing manis itu ada gangguan nih Pak di sininya. Gangguan di mana ya dokter? Di insulinnya. Apa dokter fungsi insulin? Insulin fungsinya adalah memasukkan gula di dalam darah ke sel kita Pak. Kenapa tubuh kita ini bergerak? Karena ada energi yang dihasilkan dari gula tadi. Siapa yang memasukkannya? Insulin Pak. Makanya ketika seorang makan, gula darahnya tinggi, lama-lama gula darahnya kembali normal. Kenapa? Gulanya dipakai oleh tubuh kita dengan bantuan insulin tadi. Orang yang sakit diabetes, insulinnya masalah. Ya, bisa jumlahnya, bisa juga jumlahnya cukup, tapi kualitasnya. Tapi Pak, orang yang berpuasa ini insulinnya istirahat, pankreasnya istirahat. Selama ini kita makan, wah, insulin dipaksa menghasilkan hormon, wah, paksa. Akhirnya apa? Allah insulin ini capek si pankreasnya. Tiap hari ngasihkan insulin, tiap hari ngasihkan insulin, ya. Apalagi tidak berpuasa, ya, capek. Akhirnya insulin menjadi pankreas menjadi lelah. Akhirnya usia 40 tahun ke atas gula darah mulai naik Pak. Dan dengan berpuasa Pak, dengan berpuasa ini diistirahatkan. Berapa lama dokter diistirahatkan? Ada waktunya, nanti ada waktu pencernaan. Baik. Ternyata Rasulullah mengatakan, nah ini Pak, ini hadis yang populer. Hadis ini hadis yang populer sekali. Di mana ketika itu, kalau boleh saya bercerita Pak, bercerita boleh, yaitu seorang raja Mesir namanya Raja Muqawqis, ya. Raja Mesir ini, ya, dia utus seorang tabib ke Madinah. Untuk apa ke Madinah? Buka praktek Pak, buka klinik lah istilahnya. Bukan praktek pengobatan. Tapi 2 tahun tidak ada yang datang ke rumah. 2 tahun Pak tutup kliniknya, lapor ke raja. Loh, kok bisa balik lagi? Nggak ada yang sakit di Madinah. 2 tahun, wah, baru lagi nanti kliniknya. Akhirnya didatangilah para sahabat nanti ditanya, kenapa kalian kok sehat-sehat semua? Ya, ternyata Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya riwayat Abu Dawud, ya, kami adalah kaum yang tidak makan sehingga merasa lapar. Ya, tunggu rasa lapar baru mereka makan. Dan berhenti ketika kenyang. Salah. Berhenti sebelum kenyang. Apakah kita pernah makan Pak seperti itu? Saya pribadi kadang nggak istiqomah juga saya. Kadang buka puasa ingin kenyang juga gitu. Ya, ternyata Rasul tidak sampai kenyang. Rasa lapar dikit dia berhenti Rasulullah. Udah berhenti. Dan inilah pola sebenarnya, pola yang sehat sebenarnya. Ini Rasulullah yang katakan, bukan saya. Rasulullah katakan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya, ini gambar apa pula ini, aneh kali ya. Jadi Pak, nah ini mungkin sedikit ada istilah kedokteran yang mungkin tidak dimengerti, tapi saya rasa masih bisa dicerna ya. Jadi ini ketika seseorang itu kenyang Pak, kenyang itu adalah ketika kadar gula darahnya itu meningkat. Kenyang itu Pak, itu kadar gula darahnya meningkat. Apa yang terjadi ketika kadar gula darah meningkat?
ketika kadar gula darahnya meningkat di atas normal, maka ini akan merangsang yang tadi organ tadi Pak, pankreas tadi Pak. Untuk apa? Menghasilkan hormon yang namanya insulin. Insulin. Dihasilkan insulin, dan insulin akan menormalkan kadar gula dalam darah. Ya. Tetapi orang yang lapar Pak, orang yang lapar atau orang yang berpuasa itu, ya, maka kadar gula dalam darahnya itu cenderung di bawah normal, tapi tidak sampai drastis ya, cenderung di bawah normal. Ketika ia lapar, ya, kadar gula darah di bawah normal, maka ini akan merangsang namanya medula ginjal. Jadi medula ginjal ini Pak, letaknya itu di ginjal Pak. Ginjal itu letaknya itu di sini. Ya, pas di bawah tulang rusuk belakang ini, di belakangnya. Jadi di atasnya itu ada kelenjar ginjal, itu dihasilkan yang namanya itu hormon yang namanya epinefrin. Mohon maaf ya Pak, saya berdiri ya Pak. Epinefrin. Apa pula epinefrin gitu? Epinefrin ini Pak, dia akan meningkat di dalam darah kita. Makanya orang yang lapar tuh Pak gemeteran, berkeringatan, ya, keringat, ya. Ini ciri-ciri epinefrinnya keluar Pak. Hormonnya itu keluar ke dalam darah. Ya. Kemudian hormon epinefrin ini, hormon tadi epinefrin yang buat kita bergetar tadi tuh, ya, tensi pun sedikit naik gitu ya, pucel gitu kan. Dia akan merangsang pankreas. Nah, dibaliknya, merangsang pankreas untuk menghasilkan yang namanya hormon glukagon. Glukagon ini Pak, fungsinya berlawanan sama insulin. Ya, berlawanan sama insulin. Dan dia akan menghambat si pankreas itu untuk menghasilkan insulin. Apapun fungsi glukagon ini, dalam sebuah literatur Pak, glukagon ini berapa mikrogram itu sama dengan 10 piring nasi. Tidak bisa gitu dokter ya. Kenapa? Ketika kita lapar, hormon glukagon ini akan menarik simpanan gula dari mana dokter? Dari otot kita dan hati kita. Kira-kira Pak, letak hati di mana ya? Lagi ya, cuma hati Pak dua ya. Ada Pak yang tahu Pak, letak hati di mana kira-kira? Di sini Pak, di sini. Ya, ini jantung Pak, ini lambung. Ternyata lambung kita letaknya Pak di sini. Perut kanan atas dibalik, dilindungi oleh tulang rusuk kita Pak. Hati ini Pak, satu organ yang sangat senang sekali kalau kita puasa. Ya, fungsinya adalah salah satunya menyimpan gula. Glukosa kita yang berlebihan disimpan itu Pak di dalam hati. Kalau kita lagi lapar, dihasilkanlah gula tadi ditarik lagi dari simpanan dari pulangnya, keluarkan, supaya gula darah kita menjadi normal kembali. Jadi Pak, kenapa rahasianya? Rahasianya adalah orang yang berpuasa, hormon glukagon ini Pak lebih aktif daripada hormon insulin. Lebih aktif dari hormon insulin. Makanya Pak, kita tahan. Kalau makan 40 hari kita masih tahan. Masih tahan Pak, coba tes. Nah, nanti 40 hari jumpai saya. Dokter, saya dong tidak makan 40 hari. Paling repot gitu ya, ototnya sudah atrofi, sudah mengecil. Kenapa? Ada hormon glukagon ini. Ya, hormon glukagon. Orang yang berpuasa, hormon glukagonnya lebih aktif Pak. Mengapa Rasulullah SAW itu berperang ketika bulan Ramadan? Rasulullah tahu ada hormon glukagon Pak. Sahabat tidak akan lapar. Kenapa? Sahabat dan Rasulnya sudah terbiasa dengan berpuasa. Puasa Senin Kamis, Rasulullah mengatakan saya besok Nabi dahulu puasanya. Besok puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Kadang Rasulullah ketika makan dia puasa. Jadi sudah terbiasa puasa para sahabat itu. Makanya aktif nih glukagonnya. Enggak lapar puasa. Makanya konsentrasinya tinggi. Ya, semangatnya tinggi. Ini ada lagi semangat, ada hormon semangat. Nanti saya sampaikan. Baik. Inilah aspeknya glukagon tadi. Glukagon. Baik, saya akan lanjutkan nih. Kemudian Pak, ya, mudah-mudahan masih serius ya kan. Kemudian epinefrin ini juga akan merangsang namanya hipotalamus.
Di mana pula itu hipotalamus? Hipotalamus letaknya di dalam otak ya. Kalau dibelah ya Pak, pas letaknya di tengah-tengah. Subhanallah, Allah ciptakan hipotalamus. Kadang-kadang ya apa hipotalamus ya, aneh gitu namanya. Dia letaknya di dalam otak, sebuah kelenjar ya, sebuah bagian dari sistem saraf, di mana hipotalamus ini akan merangsang namanya kelenjar di dekat hipotalamus namanya hipofise. Nah ini telan aja kok, aneh-aneh namanya hipofise, kelenjar di otak. Kelenjar di otak tadi akan menghasilkan hormon ya, menghasilkan hormon yang namanya ACTH. Kalau istilah kepanjangannya ini adenocorticotropic hormone. Apa pula fungsi ACTH? ACTH ini anggap aja lah Pak ya, udah ngerti ya. ACTH ini dia akan merangsang yang namanya kelenjar ginjal untuk menghasilkan kortisol, di mana kortisol akan menormalkan gula darah. Yang tadinya gula darah kita ketika lapar itu turun, dia akan naikkan gula darah. Subhanallah. Jadi yang menaikkan gula darah tadi adalah glukagon dan kortisol. Dan ada satu hormon lagi ya, yang dihasilkan ketika ACTH dihasilkan yang namanya hormon STH Pak. Wah, hormon apa lagi dengan STH? Jadi STH ini Pak, ya namanya singkatan stimulating hormon. Salah satu contoh STH ini namanya hormon TSH. Hormon TSH, thyroid stimulating hormone. TSH ini Pak, dia akan merangsang nih kelenjar di sini Pak. Di sini kita ada kelenjar namanya kelenjar thyroid, ya. Thyroid di sini Pak, di leher kita. Kelenjar thyroid. Di mana kelenjar thyroid ini fungsinya adalah ketika yang menghasilkan hormon T3T4 namanya istilahnya begitu. Dia akan meningkatkan metabolisme kita Pak. Meningkatkan metabolisme kita, meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan semangat kita. Makanya orang yang berpuasa, hormon STH ini Pak, dalam jangka panjang dia akan aktif. Orang yang terbiasa dengan puasa, STH tadi salah satunya hormon TSH, dia akan lebih aktif. Makanya orang yang terbiasa dengan puasa, dia harus semangat Pak. Kenapa para sahabat menang ketika berperang di Ramadan? STH-nya keluar Pak. Kalau kita Pak, yang keluar apa Pak? Kalau puasa, apalagi jam 12 sampai 18 ya, jam 6 ya. Ya, karena air liur keluar Pak ya. Bukaan apa gitu ya. Jadi sahabat subhanallah ini TSH-nya keluar, dia semangat. Salah satu lagi hormon STH namanya Pak. Kalau bagi wanita namanya FSH, follicle stimulating hormone. Fungsinya apa ini? Fungsinya adalah untuk mematangkan sel telur dalam kandungan. Ya, ketika berpuasa, orang yang berpuasa sering berpuasa, maka FSH-nya akan optimal dihasilkan. Maka sel telur itu Pak, kalau lepas bergabung dengan sel sperma dan laki-laki akan bergabung menjadi kita lah Pak ini. Inilah hasil antara gabungan sel telur dan sel sperma gitu kan. Jadi orang yang berpuasa itu FSH-nya akan optimal. Makanya salah satu terapi untuk gangguan infertilitas ya berpuasa. Jadi teman saya di Wahida ada dokter juga sejawat, ada seorang pasangan suami istri 3 bulan belum punya anak gitu, 3 bulan belum punya anak. Jadi bukan 2 tahun belum punya anak, dia datang ke dokternya, dokter saya sudah periksa sperma saya. Puasa nih, puasa Nabi Daud selama 3 bulan, puasa nih. Akhirnya subhanallah udah punya anak. Allah alam, itu izin Allah ya, bukan dari kita. Izin Allah memberikan dia anak. Ini juga ada penelitiannya. Jadi di Amerika Serikat, kalau Bapak searching ayam, 896 ekor ayam ia puasakan. Dan dia bandingkan dengan ayam yang tidak puasa. Ya. Ternyata apa kejadian? Baru sebulan dipuasakan, yang 894